Halo, di sini gue bakal coba jelasin mengenai metode slope deflection di portal Sway atau portal bergoyang. Ya, di sini ada sebuah struktur, dia portal beda kaki. Terdapat 3 bentang A, B, B, C, dan C, D. Di titik B ini ada beban horizontal 12 kN, terus ada beban terbagi rata arah ke bawah 10 kN per meter sepanjang 6 di bentang BC, terus panjang AB itu 4 dan panjang CD itu 3, dan masing-masing I-nya nih beda-beda ya. Oke, mungkin langsung ke step pertama kayak biasa, kita isolate dulu tiap-tiap bentangnya, yaitu ada AB, BC, dan CD. Oke, di sini kenapa dia portal bergoyang, karena di sini dia tidak ada yang nahan nih di bagian sini, entah sendi atau jepit yang bisa nahan pergerakan portalnya ini akibat beban 12 ini. Jadi dia kayak didorong dari sini, ada gaya yang dorong. Dia kan di bagian B sama C ini dia nggak ada yang nahan nih, nggak ada yang nahan secara horizontal dia buat ke sini, buat maksudnya kayak gaya tahanannya lah. Jadi dia bakal bagian ini dia bakal goyang ke sini, dia bakal goyang ke sini sejauh delta gitu. Oke. Jadi batang apinya tuh kasarnya dia bakal kayak miring gini lah kurang lebih ya. Itu sebesar ini horizontal sepanjang delta. Dia nilainya bakal sama nih di AB dan BC nilai deltanya ini. Oke. Langsung aja lanjut yang tadi. Di sini gue isolate tiap-tiap bentangnya A, B, B, C, dan C, D. Di sini gue pakai cara atau metode yang jepit-jepit. Pertama kayak biasa asumsiin dulu semua arah momennya, yaitu counterclockwise, MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, dan MDC. Ini yang ungu ya. Terus di AB dia nggak ada beban apa-apa, jadi dia nggak ada fam loadnya. Terus dia ada momen akibat ini delta ini yang tadi gue bilang. Dia kan bakal kayak AB dia bakal geser ke sini kan sejauh delta. Nah, dia di titik ini dia bakal balik ke mula-mula sini. Ini makanya arah momennya dia gini, atau counterclockwise, nilainya berapa, sebesar 6EI delta per L kuadrat. Begitupun juga yang CD. Yang CD dia nggak ada beban apa-apa atau beban terbagi rata dia juga nggak ada. Makanya dia langsung aja nih asumsi momen sama momen akibat delta ini yang pergeseran ini. Nilainya sama kayak yang di AB, besarannya sebesar 6EI delta per L kuadrat. Arahnya juga sama nih, kan dia kayak titik akhirnya di sini, titik akibat deltanya. Terus dia bakal balik ke titik mula-mulanya gitu. Terus yang di BC dia ini baru ada beban terbagi rata sebesar 10 kN. Nah, di sini dia bakal ada fam load atau fixed moment load akibat load gitu. Misalnya berapa, arahnya kan gini kan yang merah ini, kayak yang udah kalian sering lihat juga, besarnya sebesar W L kuadrat per 12. Makanya ini W 10, L kuadrat kan ini 6 kan, 6 kuadrat per 12. Dia dapat nilainya 30. Begitupun yang ini juga arahnya ke sini dia bakal sama 30 juga. Oke, mungkin buat isolate tiap-tiap bentangnya kayak gitu kurang lebih. Lanjut ke persamaan momennya. Di sini kayak biasa aja, MAB sama dengan ini theta A, karena dia dekat makanya dia pakainya 4. EI nya juga jangan lupa berapa EI, di sini ada 4 EI, makanya gue masukin 4 EI nih, 4 EI ini juga 4 EI, jangan lupa. Theta A karena dia dekat makanya 4, theta B karena dia jauh dari titik A makanya dia 2. Ini tadi yang 6 EI delta per L kuadrat, yang ini akibat pergeseran atau delta ini dia positif karena dia counterclockwise kan arahnya kan. Nah gitu. Di MBA kurang lebih sama kayak MAB, tinggal diubah aja kayak 2 sama 4 nya bla bla bla, jangan ya kayak gini lah, mirip-mirip. Terus ini juga sama buat momen akibat ininya, akibat deltanya gitu. Oke, lanjut ke MBC. MBC juga sama kurang lebih caranya kayak yang MAB MBA. Ini 4 EI per L, terus 2 E per L, yang dekat 4, yang jauh itu 2, terus ditambah 30 karena dia 30 di titik B ini kan arahnya counterclockwise, makanya dia plus. Terus di MCB kurang lebih ya mirip-mirip, tinggal diubah aja nih 4 sama 2 nya ditukar di B sama C nya. Terus di sini dia akibat fam load-nya tuh dia kan momennya gini, makanya dia kan clockwise nih, makanya dia negatif masukinnya gitu. Terus di MCD
sama ini jangan lupa ya 6 EI nya nih diperhatiin juga EI tiap bentangnya. Di MCD juga sama, lanjut aja 4 yang dekat theta C yang dekat itu pakai 4, theta D jauh dari C itu pakai 2. Terus ini juga sama, besarannya beda L-nya doang. Terus begitupun di MDC juga ya mirip-mirip, tinggal diubah aja penempatan 2 sama 4-nya, yang dekat itu 4, yang jauh itu 2. Nah, karena titik D ini kan jepit, Pak, otomatis tetanya dia pasti 0 kan. Theta D sama dengan 0. Makanya ini bisa langsung kita coret aja, di theta D ini 0 gitu. Oke, mungkin gitu buat persamaan momen-momennya. Lanjut ke persamaan kesetimbangan. Di sini kan kalian punya berapa anon nih? Ada 4 anon kan, atau 4 hal yang tidak diketahui, yaitu theta A, theta B, theta C, dan delta itu sendiri, besaran delta tadi. Jadi kalian butuh 4 persamaan. Nah, di sini gue pakai persamaan persamaan MAB sama dengan 0. Kenapa MAB 0? MAB kan di titik A kan. Titik A kan dia sendi kan, real beamnya dia sendi, otomatis dia nggak ada momen di sini, pasti 0 gitu loh. Titik A pasti 0. Oke, MAB sama dengan 0, kalian masukin aja MAB-nya itu apa. Di sini gue udah sederhanain ya, kayak ini 4-nya gue udah coret, terus ini udah coret gitu-gitu. Jadi kayak dia bakal dapat 4 EI theta A, 2 I theta B plus 1,5 EI delta sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Terus buat persamaan kedua, di sini gue pakai sigma momen titik B sama dengan 0. Di sini sigma momen titik B sama dengan 0. Dia kan bakal ada MBA dan MBC kan. Oke, langsung aja. Ini momen tadi ya, momen batang, kalian ubah jadi momen titik. Dia bakal kebalikannya, yang awalnya asumsinya tuh misal titik B, dia asumsi MBC kan gini, dia kan counter, karena dia pindah ke titik makanya dia jadi clockwise, jadi MBC gitu. Begitupun juga yang MBA ya, jadi dia bakal clockwise MBC dan MB nya. Terus tinggal kalian masukin aja minus MBA minus MBC sama dengan 0. Terus ya udah sederhanain aja, masukin MBA sama MBC nya. Di sini gue juga udah sederhanain buat persamaannya. Dari ini perannya udah bagi biar lebih sederhana aja gitu. Terus tinggal masukin MBA nya apa, kalian kayak ya kopas aja lah dari ini, terus ke MBC tinggal ya masukin aja nilai ini, terus kalian sederhanain bla 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 bla, dia bakal dapat persamaan keduanya tuh kayak gini nih. Nah, yang gue merahin. Oke, terus yang ketiga itu sigma momen titik C sama dengan 0. Di sini sigma momen titik C sama dengan 0, dia bakal ada MCB dan MCD. Nah, sama kayak tadi, jadi kayak di sini kan MCD ya. MCD kalian pindah ke titik C, otomatis dia bakal kayak kebalikannya gitu kan. Yang awalnya dia counter, makanya dia bakal jadi clockwise gitu. Makanya ini gini juga yang MCB juga sama kurang lebih konsepnya. Kalian masukin aja persamaannya mirip kayak yang di sigma momen titik B, bla 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 bla, dia bakal dapat kayak gini. Terus kalian masukin aja ini MCB-nya apa, MCD-nya apa. Terus kalian tinggal sederhanain aja, dia bakal dapat persamaan ketiganya ini. Nah, udah kan, ini kita udah dapat 3 persamaan. Terus persamaan satunya lagi apa? Karena kita kan butuh 4 persamaan kan. Nah, persamaan satunya tuh di sini kita bakal pakai sigma H sama dengan 0, atau kesetimbangan gaya-gaya horizontal yang ada di struktur ini. Di sini gaya-gaya horizontalnya kan dia bakal ada HA, HA, terus HD, dan 12 kN ini kan, gitu. Oke, di sini gue pakai asumsi perjanjian tanda ke atas negatif, ke atas positif, ke kanan positif, dan counterclockwise itu positif. Di sini gue tinjau di bentang AB dulu. Nah, gue pakai asumsi awal arah HA tuh arahnya ke kiri dan HD juga ke kiri. Ini ya, HD dan HA. Oke. Terus di bentang AB gue bakal tinjau atau cari nilai HA itu berapa dengan cara sigma momen di titik B sama dengan 0, karena dia bakal kayak gini kan, lu bakal dapat nilai HA
gegara AC momen titik B gitu. Tinggal masukin aja, tadi kan panjangnya AB 4, dia bakal muter gini, karena dia clockwise makanya dia negatif. HA dikali 4 ditambah MAB itu ini momen AB ditambah MBA sama dengan 0 nih kan, karena dia counter clockwise semua makanya dia ya positif gitu kan, positif. Udah dapatlah minus 4 HA sama dengan MAB minus MBA, tinggal dipindah aja ini karena kita tahu MAB itu pasti 0 karena dia sendiri kan, dia nggak ada momen kan. Kalian bisa coret nih 0, atau kalian dari awal nggak usah masukin juga nggak apa sih, boleh. Tapi sini gue masukin dulu, baru di sini gue coret jadi 0 karena MAB 0. Terus udah dapatlah HA, HA itu cuma nilai HA itu adalah nilai dari MBA per 4. Ini MBA per 4. Oke. Karena dia positif, artinya asumsi gue awal ini yang HA tuh gue asumsiin ke kiri itu benar, makanya HA tuh dia bakal ke kiri. Itu kalau MBA-nya tuh dia counterclockwise ya gitu. Terus lanjut ke C bentang CD. Oke, di sini gue buat nyari apa ya? Nyari HD, gue pakai sigma momen titik C sama dengan 0. Sama kayak tadi. Ya udah, ini muter ke sini dia bakal minus karena dia clockwise. Kan panjangnya 3 tadi kan CD kan. 3 HD plus MDC karena dia counter, ini juga counter sama dengan 0. Terus kalian pindah aja, bakal dapat HD nilainya tuh MCD plus MDC per 3 gitu ya. Oke, udah dapat nilai HA-nya ini, nilai HD-nya ini. Kalian tinggal itu aja sigma H sama dengan 0. Tadi kan HD karena dia ini di sini positif, artinya bener nih HD-nya tuh ke kiri kan. HD arahnya ke kiri, HD ke kiri, HA ke kiri, dan ada 12 kilonewton di arahnya ke kanan. 12 kan yang ini nih. Nah, ke kanan kan. Makanya di sini gue masukin 12 dia positif minus HA, ini HD. Gitu ya. Oke, H-nya berapa? MBA per 4. Kalian masukin MBA per 4. Karena dia minus karena dia tadi kan arahnya ke kiri kan. Kebalikan asumsi kita awal, kalau ini kalau yang positif kan ke kanan gitu. Terus HD-nya apa? HD tinggal masukin aja nih yang ini. Minus masukin bla 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 sama dengan 0. Terus kalian tinggal sederhanain aja. Ini pindah ke sini, dapat bakal kayak gini. Terus kalian sederhanain, di sini gue kali 12 buat ngilangin ini bawahnya. Bakal dapat sekian 3 MBA plus 4 MCD plus 4 MDD sama dengan 144. Nah, udah dapat ini, kalian tinggal masukin nih MBA itu apa, MCD itu apa, MDC itu apa. Jangan lupa dikali sama pengali depannya 3, 4 ini ya. Terus kalian tinggal masukin ini yang gue garis bawahin ini bla 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 sama dengan 144. Emang agak panjang tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Ini karena ada T tadi kan jepit kan, makanya dia langsung 0 aja gitu. Atau kalian boleh langsung nggak usah masukin juga nggak apa-apa. Terus tinggal kalian sederhanain buat persamaannya, dia bakal dapat kurang lebih gini. Buat persamaan keempatnya 6 I theta A plus 12 I theta B plus 24 I theta C plus 20,5 I delta sama dengan 144. Udah ini dapat. Udah, kalian udah punya 4 persamaan kan. Kan kalian tinggal ya udah masukin kalkulator aja kayak biasa. Ini persamaan 1, 2, 3, 4. Nah, udah masukin kalkulator, dia bakal dapat nilainya tuh kayak gini. Theta-nya tuh dia bakal 0,79 per EI, theta B minus 5,99 per EI, theta C itu 3,78 per EI, dan delta tuh sebesar 5,87 per EI. Udah dapat nilai theta-tetanya, otomatis kalian bisa masukin nilai ini ke persamaan awal ini kan. Nah, inilah. Nah, kalian tinggal masukin nih, misal MAB, theta A-nya berapa, theta B-nya berapa, deltanya berapa, kan dapat semua kan. Udah, kalian masukin aja, lanjutin sampai ke bawah pol. Tadi MAB udah pasti 0 ya, MAB karena dia sendi. Terus misal MBA deh, MBA dia theta-nya masukin, theta B-nya masukin, deltanya masukin, nanti bakal dapat MBA-nya tuh sebesar minus 13,6 km arahnya, karena dia minus artinya dia
clockwise gitu. Oke, mungkin contohnya itu aja, terus tinggal kalian lanjutin aja ke bawah, masukin angka-angka ini aja ke persamaan momen awal kalian. Lalu bakal dapat MBC 13,6 juga, dia clockwise, terus MCB dia minus 26,8, dia counter, MCD 26,8 dia clockwise, dan MDC itu 19,3 dia counter clockwise. Oke, udah dapat momen-momennya, kalian bisa lanjut ke free body diagram. Di free body diagram kalian tinggal gambar ulang aja strukturnya kayak gini. Terus kalian ulang kayak masukin nih gaya-gaya yang bekerja apa aja. Terus kayak yang bekerja apa aja. Terus misal di sini dia tadi MBA tuh 13,6 clockwise, ya kalian masukin 13,6 clockwise. Di MBA minus 13,6 counter, udah kalian tulis atau masukin 13,6 gitu ya. Terus lanjutin sampai kayak gini, dapat gambar kayak gini kurang lebih. Terus kalian tinggal tinjau nih. Kalau portal kalian sebaiknya tinjau bentang yang horizontal dulu atau yang ini dulu, yang BC. Di sini gue tinjau BC dulu buat dapat gaya-gaya vertikal ini yang nantinya akan ditransfer ke bentang AB dan CD gitu. Kalian tinjau BC, di sini 13,6, 26,8 dan 10 km dengan panjang ini 6 ya. Oke. Ini ya udah kayak biasa aja 10, ini dia bakal akibat terbagi rata dia bakal kebagi rata kan 30 ya. Ini kayak tinggal 10 kali 6 bagi 2 gitu aja sama dengan 30 kan. Ya udah bagi 2, kanan kirinya sama-sama 30. Terus akibat momen 13,6 di titik B dia seakan-akan dia bakal turun ke bawah, makanya dia harus dorong ke atas sebesar 13,6 per L atau L-nya itu 6. Terus akibat 13,6 dia di titik C ini seakan-akan titik C-nya dia akan keangkat ke atas, makanya dia harus nyimbangin ke bawah sebesar 13,6 per 6. Dan akibat momen 26,8 ini dia bakal titik C seakan-akan dikedorong ke bawah sini, makanya dia harus nyimbangin ke atas sebesar 26,8 per L. Begitupun juga titik B, dia seakan-akan dia akan ketarik ke atas, makanya dia harus nyimbangin ke bawah sebesar 26,8 per L. Terus tinggal kalian jumlahin aja nih 30 bla bla bla, ya jadi kayak sesuaiin aja plus minusnya. Dapat VBC di sini itu 27,8, ini 27,8. Di ini 27,8, terus di C itu dia dapat 32,2. Oke, terus kalian udah dapat, kalian tinjau bentang AB. Tadi kan kalian dapat ini 27,8 di titik B kan, dia posisinya 27,8. Terus ketika kalian ini 27,8 ini bakal kalian transfer ke bentang AB dengan arah sebaliknya gitu loh. Jadi karena dia ke atas, makanya dia bakal transfer ke bawah gitu, aksi reaksi aja gitu. Ini yaudah dia transfer ke bawah sebesar 27,8 di titik B. Ya udah VA-nya langsung dapat kan. VA ya udah tinggal ini VA sebesar 27,8 juga arahnya ke atas gitu. Terus buat HA, ini kan momennya kayak gini kan. Momennya sini seakan-akan ini kan bakal dorong titik H ini ke sini. Titik A ini ke sini ke kiri kan. Artinya ini sendi A ini dia harus ngasih gaya perlawanan sebesar 13,6 per L. L-nya kan 4. Udah nih 13,6 per 4 sebagai HA sebesar jadi 3,4 kN, arahnya itu ke kanan gitu. Oke, udah dapat buat AB. Terus lanjut ke CD. CD tadi kan di titik C ini dia totalnya 32,2 ya kalau nggak salah, 32,2 ya. Terus dia transfer nih ke bentang CD sebesar 32,2 juga. V ini langsung dapat dong, kayak ya udah kayak sigma V aja gitu, langsung dapat V-nya 32,2 gitu. Terus HD gegara 19,3 ini seakan-akan titik D ini kan dia ketarik ke atas kan, makanya dia harus seimbang ini ke sini ke kiri sebesar 19,3 juga per L. L-nya kan 3. Terus akibat 26,8 ini juga seakan-akan titik D ini dia akan
ketarik atau kedorong ke kanan, makanya dia harus diimbangin ke kiri sebesar 26,8 per 3. Terus kalian tinggal totalin aja, ini dapat HD-nya tuh 15,4. Arahnya ke kiri karena dia ke kiri tadi kan. Tuh. Terus buat MD atau momen titik D, karena dia cepit ada momen sama kayak MDC, yaitu sebesar 19,3 km. Arahnya counterclockwise. Oke, udah dapat semua reaksi perletakannya. Lah kalian langsung bisa lanjut ke gaya dalam. Oke, buat gaya dalam di sini ada 3, yaitu normal, lintang, dan momen. Oke, sekarang gue mau tinjau yang normal dulu. Normal kayak biasa, kalian kesini, ini tinjau kiri. Yang normal, kalau normal kan yang positif dia keluar batangnya. Dia masuk ke dalam batang 27,8. Atau kebalikan arahnya, ini harusnya ke sini kan. Atau mungkin kalau gue balik, ini aja deh, biar lebih enak lihatnya. Nah, gue puter gini. Ini lihat kiri, ini kanan. Di sini gue lihat kiri, ada 27,8, tapi arahnya ke atas, sedangkan yang positif tuh arahnya ke bawah. Makanya dia negatif tuh, negatif tekan sebesar 27,8. Terus gue lanjut ke benang BC. Benang BC gue lihat ke kiri lagi deh, misal ke kiri lagi ada apa aja. Dia ada 12, ada ini HA sebesar 3,4. Dia arahnya sama nih ke sini semua, ke kanan semua. Kalau gue lihat kiri, sedangkan ini arahnya ke kiri yang positif. Ini ke kanan semua. Kalau ya pokoknya ini ke kanan semua. Kalau yang positif kan dia ke kiri kan, kalau gue lihat kiri gitu. Ya udah, kalian tinggal totalin, negatif juga kan, sebesar ya udah 12 tambah 3/4, 3,4, dapatnya 15,4. Dia tekan juga gitu. Oke, lanjut buat yang ini. Buat yang CD sama kayak tadi. Di sini gue lihat kiri, makanya kalau CD berarti di sini gue lihat kanan. Oke, gue lihat kanan. Ketika ini gue puter gini. Gini, gue lihat ke sini, dia ada ini kan 32,2, sedangkan kalau yang positif dia arahnya keluar juga, sedangkan dia ke sini, makanya dia juga negatif sebesar 32,2 kilonewton gitu. Ini buat normalnya gitu ya. Terus lanjut buat yang lintang. Mirip caranya kayak yang barusan. Oke. Di sini di benang AB gue tinjau kiri lagi. Tinjau kiri ada apa? Ada 3,4 kan. 3,4 arahnya kemana? Ke kanan. Sedangkan kalau yang positif dia ke kiri, makanya dia negatif nih. Negatif 3,4. Terus gue lanjut ke sini, ke BC gue lihat sini, yang tegak lurus sama BC apa aja, ada 27,8 ini kan. Gue lihat kiri, dia positif artinya dia ya udah nih positif sini. Terus lanjut jalan ke sini, bla 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 bla, dia ada beban terbagi rata, dia bakal otomatis ngurang kan, kayak dia bakal kayak ya beban terbagi rata dia bakal gini, atau dia bakal nanti di sini di titik C ini dia besarannya bakal 32,2. Atau kalian bisa langsung aja nih tinjau ke sini buat titik C, tinjau ke mana, ke kanan, dia ada gaya ini kan sebesar 32,2. Sedangkan kalau tinjau kanan itu yang positif yang ke bawah, makanya di sini juga negatif nih, negatif gitu. Oke, terus lanjut buat yang CD, benang CD. Oke, benang CD di sini gue lihat kanan, ini gue lihat tulis aja deh, kanan kiri. Ini buat benang AB, ini buat CD. Nah di sini gue lihat kanan, ada apa lihat kanan?
lihat kanan ada gaya ini kan yang tegak lurus sebesar 15,4 kilonewton. Ini kanan, ini positif nih, kalau sini positif kan. Ini juga sama, dia positif, makanya dia positif nih. Positif sebesar 15,4 kilonewton gitu. Oke, buat lintangnya gitu, lanjut ke momen. Momen di titik A ini kan dia pasti 0 kan. Ya udah dia 0 aja gitu. Terus kalian gue lihat kiri nggak ada apa-apa, di sini gue harus lihat kanan buat bentang AB. Lihat kanan ada apa, ada 13,6, arahnya clockwise. Kalau lihat kanan itu kan lihat kanan yang positif itu kan yang counter clockwise, makanya dia negatif gitu. Ini makanya dia akan ke batangnya gitu, negatif, momen negatif. Terus gue udah nih di AB beres kan, cuma ada momen ini doang kan di titik B. Terus gue tinjau ke BC gue tinjau di sini, gue lihat ke kiri buat lihat momen ini. Dia ada momennya ini kan dia counter clockwise, sedangkan kalau gue lihat kiri itu dia clockwise yang positif, makanya dia negatif juga nih, dia neken juga ke bawah 13,6 gitu. Terus ini kan kalau beban terbagi rata pasti dia bakal parabolik kan, atau dia bakal gini di sini, tapi gue nggak hitung puncaknya berapa, tapi gue langsung tinjau di titik C. Titik C cara tinjaunya gimana? Kalian lihat kanan biar kelihatan nih momen ini kan. Lihat kanan. Di sini kalau lihat kanan yang positif itu kan yang counter clockwise, sedangkan 26,8-nya itu dia clockwise. Makanya dia negatif juga kan, berkebalikannya. Dia negatif juga 26,8, dapat nih di sini 13,6, 26,8. Gue tinggal tarik aja kayak gini. Tapi gue gak cari titik ini berapa, tapi kurang lebih buat diagram gaya dalam momennya bakal kayak gini gitu. Terus lanjut buat momen di C sama D gitu ya. Di sini buat titik D gue tinjau kanan. Tinjau kanan itu kan yang positif itu momennya arahnya counter clockwise. Di sini juga counter clockwise nih, makanya dia positif kan. Nah, makanya di sini dia positif sebesar 19,3, dia dorong ke atas nih. Ini batangnya dia dorong ke atas ini. Dia positif, dia momen positif. Terus buat ini buat di titik C, gue lihat kiri. Lihat ke sini sebesar 26,8 kan. 26,8 ini dia arahnya counter clockwise, sedangkan kalau gue lihat kiri itu yang positif tuh yang clockwise nih, positif yang clockwise kan, tapi dia counter clockwise ya, makanya dia negatif kan kebalikannya. Makanya nih gue tarik sini 26,8 negatif, dia neken batangnya ini atau dia momen negatif, di sini juga bisa tulis negatif gitu. Terus tinggal tarik aja nih kedua ini, nah gitu buat momennya. Oke. Oke, mungkin buat pembahasannya kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Mungkin kalau kalian misal bingung di sini kenapa kalau kesini itu lihat kiri, kalau kesini lihat kanan. Jadi kalau kalian lihat AB itu seakan-akan misal ini deh. Misal ini portal ya. Ini gue jelasin dikit deh. Ini portal gini. Kalau kalian ini kasarannya kayak ini kan bisa kalian bikin horizontal, dia bakal ngarah ke sini kan. Ini yang merah nih. Nah, ini yang merah. Ini itu sama aja kayak yang ini. Jadi ketika gue lihat sini, dia titik A ini kan lihat kiri dia saat ini kan. Makanya dia lihat kiri. Enggak, gimana ya kata-katanya ya? Misal ini titik A. Ini titik A juga. Di sini dia ada momen deh. MAB. Nah, dia di sini juga bakal MAB. Paham kan? Jadi kayak dia arahnya ini kan counter, ini juga counter gitu loh. Misal ini awalnya gini, gue bisa kayak apa ya? Dibayangin dia jadi balok biasa gitu loh. Kayak ini gue tarik ke sini. Gue putar ke sini gitu loh. Sebesar 90 derajat ke clockwise gitu. Ini titik A-nya, ini dia bakal ini bakal ini, ginilah ya. Dia momennya masih tetap. Nah, kurang lebih gitu. Terus buat yang ini, buat yang misal ini A, B, C, D. Nah, buat yang CD ini
kalian bisa asumsiinnya dia bakal ke sini. Ini titik D. Jadi dia bakal ngarah, misal ini ada MDC. Yang MDC juga nih. Nah, misal inilah. Nah, dia bakal arahnya ke sini. Dia bakal ke sini gitu lah. Kalian asumsiin dia jadi balok, dia bisa ke sini. Kalau tadi kan titikannya dia muternya ke sini clockwise 90 clockwise kan. Kalau ini titik D itu dia bakal ke sini counter clockwise 90 derajat. Mungkin kurang lebih gitu ya, kayak buat penglihatannya. Kalau ini kan, jadi kalau kalian lihat sini, ini kalau gue puter ke sini, dia kan kayak gini kan, bakal perspektifnya buat melihat titik D ini. Gini, gue puter ke sini dia bakal gini. Makanya kalau gue di sini di C tadi gue lihat kanan, sedangkan kalau di sini gue lihat, kalau sini dia bakal gini, dia lihat kiri gitu. Mungkin penjelasannya gitu ya kurang lebih ya. Buat yang kenapa tadi kok yang kalau yang di sini, kalau yang kayak gini gue lihat kiri, kalau yang kayak gini gue lihat kanan gitu. Kurang lebih penjelasannya gitu. Mungkin itu aja tambahannya dikit tadi. Terima kasih.